Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar, tentu saja di channel Sanrasan TV. Di video kali ini kami ditemani oleh Mas Vino dan akan membawakan topik bahasan yaitu lampor. Yang lebih tahu yaitu Mas Vino, nanti akan langsung dijelaskan oleh Mas Vino. Ya, silahkan Mas Vino. Sebelumnya selamat malam. Selamat malam. Lampor. Setahu saya itu lampor itu seperti malaikat pencabut nyawa. Dia memakai jubah hitam, Memakai skate ya. skate itu Kan kayak apa celurit tapi kan yang panjang itu. ada gagangnya panjang. Sewaktu kecil saya pernah sih diperlihatkan seperti lampor di rumah. Itu pas kecil, Waktu di rumah yang lama itu pernah seperti wujud lampor itu pernah terlihat. Tapi kan waktu itu belum tahu itu lampor atau bukan, kan belum tahu. Ya wujudnya sama, dia pakai jubah hitam, terus tangannya itu keriput kayak tulang kayak tulang orang, itu, terus tangan orang tua itu. Tapi jarinya lebih panjang. Ya seperti itulah. Dan kabarnya sih lampor ini kan membawa keranda. Berarti lampor itu bukan keranda yang terbang itu. Saya kira sih itu beda karena mungkin karena di Indonesia dikait-kaitkan. Kalau menurut saya lampor itu sendiri, keranda itu sendiri. Tapi kan karena ada yang kemarin mungkin film lampor itu, terus ada teror keranda terbang. Mungkin karena konsepnya lampor itu kan seperti malaikat pencabut nyawa. Otomatis kita yang meninggal atau yang nyawanya hilang kan pasti atau mati atau itu kan pasti kan dimakamkannya memakai keranda. Mungkin di kebudayaan di daerah kita ya, kebanyakan memakai keranda. Topik yang berkembang. Tapi kan ini kan yang baru viral ya ini kan teror yang ada di Jawa Timur. Beberapa wilayah di Jawa Timur kan ada teror lampor. Tapi lampor yang berbentuk keranda itu ya. Dan itu kan dia terornya semacam mengetuk pintu door to door. Langsung ketuk pintu rumah terus besoknya meninggal gitu. Enggak. Dia cuma meneror sih. Entah maksudnya apa kan kita nggak tahu. Atau hanya arwah penasaran cuma ganggu gitu. Tapi bisa juga sih itu dikaitkan sama kan di waktu ini kan yang meninggal banyak. Dan yang dimakamkan secara tidak layak itu kan banyak. Misal tidak layak gimana? Seumpama maaf nih, ini kan COVID ya. Kita kan tidak tahu seperti apa virus tersebut. Bukan virusnya, setelah meninggal itu kalau adat kita kan pasti dimandikan dan lain-lain, disolatkan, dan itu kan katanya kan hanya dimandikan saja lalu langsung dimakamkan. Dan dimakamkannya tidak secara layak. Dalam artian itu ada yang langsung dimasukkan ke lubang terus ditimbun aja tanpa didoakan gitu. Kan ada tata caranya beberapa. Itu seperti itu sih. Karena kemarin saya itu teman saya sendiri itu dia hidupnya itu di lereng gunung, daerah desa lah di sana. Nah itu ada beberapa warga itu yang terkena COVID, mungkin disangkut pautkan juga bisa karena dia kan bilangnya kan ada penyakit bawaan. Terus pemakamannya itu tidak layak, tidak seperti adat istiadat kita pada umumnya ya. Pada umumnya gitu. Nah terus
Itu setelah dimakamkan, selang beberapa hari atau ya paling malamnya itu meneror warga. Dia mengetuk pintu sambil bilang gini, bilangnya itu katanya temanku itu pokoknya minta dimakamkan secara layak. Itu maksudnya emang bener yang neror itu yang meninggal kemarin, apa bisa dipastikan itu, apa mungkin cuma firasat, oh ini sepertinya yang meninggal kemarin kayak gitu? Itu warga di situ itu mengira dia, maksudnya mengiranya itu kalau yang mengetuk itu jenazah yang baru itu, karena yang didatangi pertama itu seumpama saya yang meninggal, saya mendatangi rumah saya dulu. Oh, berarti langsung di keluarganya gitu? Keluarganya dulu, baru nanti kalau keluarganya tidak merespon, baru ke tetangga. Terus itu kelanjutannya gimana, Mas? Itu kelanjutannya akhirnya didoakan, maksudnya kan kita ada doa Yasin 3 hari terus 7 hari itu kan, terus lama-lama dia udah nggak mengganggu lagi lah. Berarti nggak dimakamkan ulang, tapi dikirim doa ya? Iya, dikirim doa. Dan kalau lampor sama keranda terbang ini juga pernah terjadi di kampung saya. Tapi itu waktu kecil sih. Itu untuk yang lihat Sanrasan TV, ceritanya pun udah di-share, udah beberapa lama sih. Itu pernah di-share juga, nanti bisa dilihat. Jadi dia itu semasa mudanya, semasa hidup dia itu berbuat yang jahat lah ya, sampah masyarakat, kayak minum apalah, dan dihujat sama warga-warga. Waktu itu meninggal, terus tidak layak, kerandanya menghantui setiap warga, setiap rumah warga ya? Setiap rumah warga itu. Jadi kerandanya di situ, tapi itu nggak ketuk pintu. Kalau yang viral ini kan pasti ada gedor-gedor pintu. Kalau di tempatmu dulu? Di tempat saya dulu tuh itu kerandanya tahu-tahu di depan rumah. Udah itu seperti itu sih. Mungkin kalau Mas Sudimar ada referensi tentang lampor, silahkan bisa di-share. Mungkin cuma segitu sih setauku sih lampor sama. Kalau aku nggak pernah sih, Mas. Aku orangnya jarang tahu yang kayak gitu sih. Itu kalau yang pernah saya dengar sih, lampor itu gimana ya, wujudnya sih sama sih, sama, tapi kan setiap orang kan pasti kan punya gimana ya, gambarannya berbeda-beda. Nah itu sih. Kamu tanya kalau yang kamu lihat orang berkerudung berjubah hitam bawa skate itu lampor, itu dari mana, Mas? Apa mungkin ada yang ngasih tahu? Sebenarnya belum tahu, tapi kan karena dari waktu sekarang kan kita kan maksudnya kan punya pengalaman seperti itu kan, pasti kan penasaran, mencari tahu, dan sekarang kan lebih gampang, ada internet, jadi kan pernah browsing, oh itu apa, kayak apa. Dan kalau di Indonesia itu kan sebutannya lampor. Yang apa? Pakai jubah itu? Sebutannya kan lampor. Berarti mungkin lampor itu ada beberapa versi untuk di tempat tinggalnya masing-masing kayak itu ya? Bisa sih. Bahasa yang berbeda. Bisa. Mungkin namanya sama, cuma wujudnya berbeda di daerah, di setiap daerahnya ya, mungkin. Bisa sih, bisa. Tapi kan yang saya takutkan itu dulu kan, lampor itu kan seperti malaikat pencabut nyawa. Mungkin ada pertanda apa atau apa kan, setelah melihat ataupun bertatapan langsung itu kan sangat, ya tahu sendiri kalau itu wujudnya lebih besar dari manusia apa sama seperti orang dewasa pada umumnya? Agak besar. Jadi kalau di apa ya, kita mengira lah, maksudnya mengira-ira apa itu ukurannya, itu tingginya itu bisa 18, 19
agak tinggi dia. Oh, berarti itu Menurutku. kan masih sama Mas seperti Iya. orang Indonesia kan umumnya kan ukuran segitu kalau laki-laki ya. Ya 22 meteran lah, seperti itulah. Mesti agak lebih tinggi seperti. Tapi ya itu dia itu yang setauku itu kayak apa ya? Jadi dia itu nggak cuma tulang, tapi masih ada kulitnya gitu loh, Iya, tipis gitu ya, maksudnya kayak- nyelimutin gitu loh. Mungkin kakek-kakek atau nenek-nenek kan maksudnya sudah keriput tinggal kayak tapi kulit kan menyelimuti tulang kan kayak gitu. tapi gimana ya? Kalau Pucat. dilihat itu bukan kakek-kakek sih, tapi lebih dia itu mukanya itu Kelihatan itu Mas. nggak kelihatan banget sih, maksudnya samar-samar sih. Tapi kan yang aku lihat dulu itu lampor yang di rumahku itu intinya matanya merah. Berarti Merah sorot menyala. matanya kelihatan gitu. Sorot matanya kelihatan. Itu lihat dari depan apa dari samping atau Enggak, dia itu sebenarnya tatapannya cuma ke depan gitu, nggak ngelirik kemana-kemana gitu loh. Tapi kan kita yang melirik kan seakan-akan kita yang lihat itu seakan dia menatap kita. Berarti lihat- Itu lihatnya maksudnya misal ya aku di sini lampornya itu di sana ya. Dia itu natap ke sini atau menghadap sana enggak. atau Ini semama aku lampornya. Dia cuma duduk diem, terus bawa, duduk ya. dia cuma duduk jongkok lah, entah. Pokoknya itu dia cuma duduk gitu, terus yang tangan yang sini itu kan ini pojokan nih. Ini. Itu bawa itunya tadi, skatnya itu tadi. Nah, yang satunya itu cuma diem megangin gini dong. Nah, terus dia cuma tatapannya lurus aja dia. Berarti lihatmu dari samping ya. Tapi kan kita kalau melihat seperti itu kan seakan-akan dia melihat kita. Merinding Mas. Kalau yang keranda itu katanya di beberapa kan yang ini di desaku ya, di kampungku ya. Itu tuh katanya tuh memang dia nggak ketuk-ketuk gedar-gedar sih enggak, tapi dia lebih ke goyang-goyang gerak-gerak gitu. Gerak-gerak. Oh, berarti yang punya rumah taunya dari suara itu. Taunya dari situ. Terus terornya itu kan berlanjut ke warga seperti itu. Jadi dulu itu seingatku kamu pernah ceritakan kerandanya gerak-gerak itu, terus yang punya rumah lihat, terus lapor ke yang lebih berjabatan kayak mungkin RT kayak gitu kan, terus dikembalikan ya. Dikembalikan. Terus besoknya Bisa balik lagi, tapi lagi. beda rumah. Beda rumah. Aku lebih ngerinya yang sket yang orang tadi sih Mas. Kayak feelnya kayak ngeri gitu. Apa mungkin ngeri banget nggak pernah lihat yang kayak gitu. Kalau keranda kan sering lihat kan, karena itu kematian kan berada di dekat, atau mungkin dari tetangga kan banyak, atau mungkin lebih ke situ, aku nggak tahu sih. Tapi lebih ngeri di yang orang basket sih menurutku. Tapi kalau setiap nyeritain tentang itu sih merinding sih Mas. Soalnya itu sekali seumur hidup dan jangan sampai keulang lagi, sumpah. Keluargamu atau mungkin kakak atau adik atau orang tua juga pernah lihat itu Mas? Belum tahu, dia belum pernah, setauku ini dia belum pernah lihat itu. Itu di rumah yang lama pas kamu masih kecil ya Mas? Itu di rumah lama, masih kecil sih, masih SD sih. Itu penampakan yang paling ya ngeri sih buat diri. Berarti itu sama yang lampor yang keranda sama lampor yang orang basket itu duluan mana? Itu duluan yang aku yang lampor basket itu dulu. Itu kan pengalamanku pertama Pak, waktu di rumah itu. Terus habis itu kan cerita yang keranda terbang itu. Berarti kamu lihat itu dulu, terus baru ada teror yang keranda itu. Baru ada. Itu selangnya jauh Mas. Itu berapa ya? Ya adalah aku kelas 5. Ya, masih ada lagi Mas yang mau di... Cukup sih, cuma itu sih yang saya tahu tentang lampor Kalau dan keranda. nggak ada sih pengalaman secara langsung yang mengenai itu, cuma tahu dari
teman-teman atau sahabat yang menceritakan kayak gitu. Kalau Tapi pengalaman- kemarin juga yang di video ini tuh ngeri loh. apa? Karena ada rumah ini diketuk, digedor, Itu daerah terus mana? terus dia videoin gitu. Oh, video. Terus kan dibuka kacanya, dibuka hordennya itu. Oh, lihat di dari video- kaca. lihat dari kaca, nggak ada siapa-siapa. Oh, Itu- cewek itu. Oh, Cewek itu. udah lihat itu aku. Itu Kalau juga di- ngeri sih. Tapi Aku juga pernah lihat Mas itu di kalau nggak salah di Madura. Tapi orang Madura itu di videonya itu nyebutnya bukan lampor, tapi apa ya? Lupa sih aku Mas. Tapi bukan lampor. Dia bilangnya. Terus dia ada kayak pesan buat orang yang mengalami kejadian seperti itu. Kan itu ceritanya si cewek ini yang video ini itu lihat TV itu jam sekitar hampir pukul 00 jam 23 lebih berapa gitu. Terus di videoin jamnya kan ada suara ketok-ketok. Dia bilang ini jam segini kok ada orang ketok-ketok kayak gitu kan, langsung apa mungkin ini yang lagi viral itu teror tapi dia nyebutnya bukan lampor. Terus dia lihat ke modelnya rumahnya itu di sini pintu, terus samping kanannya kaca. Terus dia lihat hordennya disingkap ke kanan, dia lihat nggak ada apa-apa. Terus dia ke kiri di samping rumah itu. Nah, samping rumah yang kiri itu dia bisa maju sedikit, terus jadi kalau lihat ke sana bisa kelihatan pintu yang luarnya kan. Dilihat nggak ada. Terus bilang kayak gini, semisal kalau ini terjadi di orang yang melihat video ini, jangan langsung dibuka pintunya. Lebih baik lihatlah dari kaca dulu atau dipastikan itu ataukah orang yang mungkin punya kepentingan untuk mengetuk pintu di jam malam atau mungkin itu teror kayak gitu. Jadi jangan langsung dibuka kan. Lebih baik dipastikan dulu. Ya seumpama itu memang dia orang atau kan pasti kan tetap bersuara sih. Kayak mungkin permisi atau sekedar salam kan. Seperti itu sih. Tapi aku lupa sih Mas. Maaf juga ini minim referensi ya, tapi Ya, ada setahunya sih sih ini. dari Madura itu nyebutnya bukan lampor, tapi dia penjelasannya itu hampir sama seperti keranda yang teror itu. Tapi kemarin itu kan tahun berapa ya? 2018 atau 20 ya? Film Lampor Keranda itu. Itu sih penasaran sih. Aku kan belum lihat ataukah itu akan sama ceritanya dengan yang versiku yang asliku yang aku alami. Maksudnya itu seperti apa lampornya kan kurang tahu sih. Maksudnya kan aku tuh masih penasaran tentang si lampor ini. Dia itu cuma sekali itu dan udah nggak kelihatan lagi gitu loh. Berarti kamu punya keinginan mau melihat lagi, memastikan itu. Aku tuh gimana ya? Aku tuh nggak bisa begini. Susah sih jelasinnya. Aku rasa penasaran sih, kenapa kok dia itu bisa menampakkan diri ke aku tuh, kenapa itu loh, pertanyaanku itu masih menjadi dulu pikiran, tuh ya? Makanya kan aku kan mungkin kalau lihat lampor seperti ini oke lah, jadi tahu lah atau ada pertanda apa gitu loh, maksudnya itu biar tahu lah ke depannya seperti apa atau ada pertanda apa gitu loh, maksudnya gitu. Pernah cerita sama temenmu yang tahu maksudnya kayak orang yang lebih peka atau bisa disebut indigo? Belum pernah sih. Coba aja cerita sama itu Mas, mungkin aku belum bisa pernah tahu. Soalnya kan gimana ya percaya nggak percaya sama itu. Tapi kan kalau yang indigo itu kan jarang banget di expose. Nggak di expose, maksudnya kan kita jarang punya temen yang indigo. Iya. Kalau nggak dia itu belajar dulu, mungkin dia nggak punya atau itu pengetahuan tentang seperti itu atau kemampuan ilmu seperti itu, terus dia belajar. Nah itu kan nanti takutnya rancu, kecuali kalau memang dia bawaan. Indigo bawaan itu kan mungkin bisa berbagi cerita gitu, lebih enak kan gitu. Gitu sih. Oh iya, aku lupa Mas.
dulu di dekat desawan ada perempatan yang disebut Buk Peti. Itu pernah denger kan, tapi itu bukan cuma satu sih kalau di situ. Memang konon katanya di situ banyak orang yang membuang seperti mungkin tumbal atau orang memasang di situ kalau ada kecelakaan kan bisa membuat menjadikan itu tumbal. Jadi misal aku punya pesugihan lah, umumnya pesugihan, dia mencari tumbal dari situ. Jadi aku kan mencari tumbal di mana? Oh, mending ini tak kasih sini. Jadi orang rumah atau tetangga kan kurang tahu. Maksudnya lebih minim persentase ketahuan kalau aku punya pesugihan kan lebih kecil kan. Makanya dia taruh di perempatan itu. Nah, itu banyak kejadian. Yang pertama itu ada celeng atau babi hitam, full hitam kayak ayam cemani itu kan semua hitam. Kayak itu. Terus pernah juga ada potongan tubuh manusia itu nyebutnya mereka atau di desaku gembung. Itu yang satu bentuknya setengah tubuh ke atas, ada kepalanya, ada tangan. Yang lainnya itu setengah badan, dari setengah enggak ding bawah leher sampai kaki, tangan utuh tapi enggak ada kepala. Cuma itu pernah dengar kayak gitu. Bukan kepala buntung teman. Itu dari bawah kepala ya, maksudnya dari leher ini nggak ada kan. Terus badan ke bawah ada. Itu yang bentuk satu. Terus ada lagi yang pernah lihat itu separuh dari badan ke atas ada tangan tapi kakinya nggak ada. Ada dua macam itu yang pernah lihat. Terus ada lagi keranda terbang. Itu udah lama, cuma ya muter di situ aja. Misal ada orang lewat kan perempatan ini. Biasanya perempatan itu yang aktif dari arah ke barat sama arah ke selatan. Kalau jalur ke timur sama jalur ke utara itu bukan jalur utama sih, lebih tepatnya. Cuma ukuran jalannya sama, tapi yang sering dilewati atau jalan alternatifnya yang ke barat sama yang ke timur ke selatan itu. Nah, orang-orang yang sering lihat itu kan orang di desa kan banyak yang lewat situ kan. Kerjanya dari barat itu lewat situ. Pernah lihat yaitu yang pertama dia pernah nabrak babi itu. Tapi yang ngeri dia pernah lihat lampor, sempat ngejar tapi dia bisa masuk desa terus nggak ngejar lagi. Tapi itu lampor itu berjubah hitam terus terbang gitu. Bukan, itu yang keranda. Lampor yang keranda. Tapi kan aku nggak tahu itu mereka menyebutnya itu ada bandoso terbang. Dulu nyebutnya kayak gitu di desaku. Itu belum lama sih, kalau nggak salah sekitar. Tapi pernah nggak atau gimana ya? Maksudnya itu didatengin orang yang tahu atau yang ya kayak kiai atau maaf nih dukun atau apa yang tahu yang seperti itu, terus dilihat asal mulanya kok kenapa ada terus. Enggak mas, di situ ya udah menjadi rahasia umum sih mungkin. Kalau di situ memang tempat pembuangan, jadi ya cukup tahu lah kalau di situ ada apa-apa. Cuma kalau ada tragedi kayak gitu, misal kalau belum terlalu parah atau mungkin ada kecelakaan beruntun kan mesti harus diusut atau lebih pada dibersihkan kan. Kalau itu enggak, itu mungkin kejadian itu cuma paling parah itu tabrakan tapi nggak sampai meregang nyawa, cuma kecelakaan biasa kan. Jadi ya nggak diusut atau nggak diurus lah, cuma cukup tahu lah kalau di situ mungkin lebih ke angker kayak gitu. Tapi ya itu pernah sampai dikejar, terus dia kan lihat itu dia sendiri pas ya malam sih, belum sampai jam 12 itu lihat ada keranda terbang. Terus dia tancap gas kecepatan tinggi, terus hampir udah lihat desa. Itu kan jalannya perempatan itu tengah sawah mas. Tengah sawah itu, terus ke selatan lebih tepatnya 200 meter atau 300 meter udah ada desa. Terus dia masuk situ, terus kan masih rame kan di desa. Misalnya
terjadi apa-apa kan bisa minta tolong orang di desa. Nah itu terus dia masuk ke desa, udah nggak ngejar lagi. Terus dia sempat ya trauma sih. Jadi lihat situ nggak berani malam. Kalau malam lebih ke alternatif jalan lain, mending memutar sedikit daripada jalan pendek lebih cepat tapi belum tentu aman kayak gitu. Dia mikir ya udah itu sekali itu tok dia lihatnya. Itu di tetanggaku sendiri pernah lihat itu. Terus udah lama sih itu. Tapi kemarin tuh ya udah lama sih, maksudnya kan pernah nonton Harry Potter nggak? Jarang sih mas, nggak pernah. Nggak. Kan di film itu kan kayak ada wujud lampor, tapi kan namanya Dementor. Oh itu yang memakai skate itu ya? Yang bawa Itu skate. kemarin tuh sempet aku tuh punya pikiran apakah dia itu akan mendatangi seseorang, dalam artian kayak ceritaku tadi. Oh dia menampakkan wujud. Oke, terus dia mendatangi aku, entah itu tujuannya apa. Kalau di Harry Potter itu kan filmnya kan fantasi ya. Mungkin kan dia mengambil seperti aura kesenangan atau kesedihan itu kan. Yang itu kan, nah itu kan menjadi orangnya kan seperti hilang jiwanya gitu loh. Nah, apakah seperti itu? Sempat berpikir seperti itu sih. Aku sempat seperti itu, dan kalau itu terjadi pasti ngeri sih. Tahu kan? Kita tahu-tahu didatengin terus kayak dihisap gitu loh. Jadi pribadi yang lebih buruk kayak gitu. Pernah sih lihat itu, terus ketakutan sendiri tuh pernah. Gitu. Jadi terbayang, oh dulu tuh ketemu kok. Untungnya nggak kayak gini. Seperti itu. Ya. Udah mas. Udah cukup sih itu yang aku tahu. Oh ya. Terima kasih buat Mas Vino sudah meluangkan waktunya dan memberikan bertukar pikirannya, lebih kepada bertukar pengalaman. Terima kasih buat kalian juga yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Selamat malam. Semoga mimpi indah. Was your mother a beaver? 'Cause damn! If you were a booger, I'd pick you!